Halo bro, apa kabar? Jumpa lagi dalam segmen jalan-jalan virtual. Kali ini kita akan explore dari Marapokot, pelabuhan Marapokot menuju ke Danga. Sebelum kita bercerita sambil mengeksplor jalanan dari Marapokot menuju ke Danga, alangkah lebih baik saya sampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pelabuhan Marapokot. Beberapa footage yang saya tampilkan pada opening video ini merupakan kondisi terkini dari pelabuhan Marapokot. Pelabuhan ini merupakan bagian dari UPP kelas 3 Marapokot, yaitu unit pelayanan teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayanan, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pelabuhan Marapokot berada di Desa Marapokot, Kecamatan Asesa, Kabupaten Nagekeo. Di depan kita di sisi kanan jalan ini merupakan jalan masuk menuju ke tempat wisata mangrove di Marapokot. Jadi kalau bro sekalian melintasi tempat ini bisa berkunjung juga ke tempat wisata mangrove Marapokot ini. Setahu saya tempat ini dibuka untuk umum. Hanya beberapa waktu yang lalu di masa pandemi saya pernah mengunjungi tempat ini dan kondisinya lagi tidak terawat. Tidak ada juga petugas yang biasanya bertugas di tempat ini. Mungkin alangkah lebih baik kalau misalnya ada rencana ke sini bisa kontak-kontak dulu dengan petugas yang bertugas di sini sehingga ketika mengunjungi tempat ini tidak kecewa. Sebagaimana yang bro bisa saksikan sendiri di layar kaca Anda, tangkapan kamera saya, kondisi jalanan di sini sebagaimana pada umumnya kondisi jalanan di Nagekeo relatif tidak padat ya. Banyak sekali, tidak banyak lebih tepatnya, kendaraan yang lewat di sini, sehingga kita sebagai pengguna bisa mengeksplor jalanan ini secara lebih leluasa. Hanya yang lebih banyak yang saya jumpai di sini itu berkaitan dengan hewan-hewan peliharaan. Ada kambing, domba, sapi yang seperti biasa sesekali mereka nampang, bahkan mereka lewat di jalan yang tentu saja kalau kita tidak terlalu hati-hati akan sangat membahayakan kita sebagai pengguna jalan. Untuk itu saya selalu berharap bro sekalian ketika melintasi jalanan ini, khususnya umumnya di Mbai, harus selalu berhati-hati. Kita selalu waspada dengan beberapa ternak peliharaan yang memang secara tidak sengaja dalam rangka mencari makan untuk mereka sendiri, mereka kadang
melintasi jalanan yang biasa digunakan oleh pengguna roda 2 maupun roda 4. Kita sudah berada di Tunggu Rambang. Di tempat ini, di depan kita sebentar ada cabang masuk menuju ke tempat untuk foto, yaitu tempat yang memiliki pasir putih yang cukup banyak. Dan akses menuju ke tempat ini juga tidak terlalu jauh dari jalan utama. Oh iya bro, video ini saya rekam hari Jumat 8 Juli 2022. Saya rekam di pagi hari. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa belakangan cuaca di Mbai, di NTT pada umumnya lagi tidak menentu. Jadi agak susah kita berhitung dengan cuaca dalam melakukan proses perekaman ini supaya kondisi gambar yang didapatkan itu cukup baik. Tapi kondisi gambar yang diambil pada pagi hari ini dengan cuaca yang seperti terlihat di tangkapan kamera saya ini lumayanlah untuk sebuah footage yang saya pikir cukup baik lah. Sebagai informasi, waktu tempuh kita dari pelabuhan Marapokot menuju ke pusat kota di Kelurahan Danga, Kecamatan Asisa, Kabupaten Nagekeo itu, kalau kita menggunakan roda 2, waktu tempuhnya itu berkisar antara 10 sampai 15 menit. Menggunakan roda 4 atau mobil juga saya pikir tidak jauh berbeda. Selisihnya paling 2 atau 3 menit, bahkan paling tinggi dia hanya 5 menit. Karena sebagaimana kita lihat bersama di video ini, kondisi jalanan di sini memang sepi ya, masih sepi, sehingga proses akselerasi, manuver dengan kendaraan kita tidak terganggu dan cenderung untuk lancar-lancar saja. Ada satu hal yang pasti akan selalu kita peroleh pada saat melintasi jalur ini, yaitu view di sisi kiri maupun sisi kanan. Kalau kita perhatikan secara baik tadi, mulai dari Marapokot, di sisi kiri dan kanan jalan itu lebih banyak didominasi oleh persawahan, sedangkan rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah warga itu hanya ada beberapa. Memang banyak juga, tapi kalau kita bisa berhitung, kalau kita melihat secara baik, maka jumlah lahan pertanian itu akan jauh lebih banyak, lebih luas di sisi kiri dan kanan jalan. Tentu ini sebuah pemandangan yang menurut saya sangat bagus bagi siapa saja yang melintasi jalur ini, apalagi kalau bro sekalian baru pertama kali melintasi jalur ini.
Tempat-tempat ini akan sangat bagus sekali untuk spot-spot foto atau spot-spot video-video pendek yang bisa kita abadikan di media-media sosial kita. Harus kita akui secara bersama bahwa jumlah sawah di Mbai ini, di Kabupaten Nagekeo ini ratusan bahkan ribuan hektar ya. Itu bisa kelihatan di sisi kiri dan kanan jalan ini. Maka tidak mengherankan kalau misalnya Kabupaten Nagekeo ini salah satu potensi utamanya adalah di bidang pertanian, dalam hal ini padi sawah. Sehingga kalau kita berada di tempat-tempat lain di Flores, salah satu jualan dari Kabupaten Nagekeo yaitu berkaitan dengan beras, dan harus kita akui secara bersama bahwa kualitas beras dari sini biasanya dihargai dengan harga yang saya pikir cukup membuat petani tidak terjepit. Kita sudah hampir sampai di pusat kota Mbai. Saat ini kita sudah memasuki wilayah administrasi dari Kelurahan Danga. Ini kita sudah berada di Jalan Jenderal Soeharto. Di depan kita ini, di sisi kanan ini merupakan pertigaan menuju ke
arah Riung, Kabupaten Ngada. Dan saat ini kita sudah berada persis di pusat kota Mbai. Bisa disaksikan di layar kaca Anda, tangkapan kamera saya. Beginilah kondisi Mbai di pagi hari. Aktivitasnya setiap hari seperti inilah. Biasanya ada peningkatan jumlah pengguna jalan kalau itu berbarengan dengan hari pasar Danga setiap hari Sabtu. Kita pasti akan explore dan bikin video tentang ini. Sampai jumpa.